Selamat ketemu lagi dengan vlog saya ya teman-teman. Oke, kita intro dulu ya teman-teman. Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan vlog saya ya teman-teman. Kali ini saya berada di alun-alun Tugu Kota Malang teman-teman ya. Tempat ini sangat bersejarah. Ayo kita lihat, kita mutar-mutar. Tapi jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong bantu untuk subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Oke. Lokasinya ini tidak terlalu jauh dengan stasiun Kota Malang ya teman-teman. Jadi ke arah Tugu atau alun-alun Tugu ini kalau kita jalan kaki dari alun-alun atau dari stasiun Kota Baru Malang tidak terlalu jauh ya teman-teman. Alun-alun Tugu Kota Malang merupakan ikonik yang ada di Kota Malang, Jawa Timur ya teman-teman. Seperti namanya, alun-alun ini memiliki tugu yang menjulang sebagai pusat taman yang dikelilingi kolam teratai ya teman-teman. Jadi di sekeliling tugu atau monumen tugu ini dikelilingi kolam, dan di dalam kolam itu ada bunga teratai ya teman-teman ya. Alun-alun ini menjadi daya tarik wisatawan untuk swafoto atau bersantai duduk-duduk ya teman-teman, sambil menikmati pemandangan indah di taman atau di alun-alun Tugu ini ya teman-teman. Namun di balik keindahan tempat ini menyimpan nilai sejarah sejak era kolonial serta filosofi yang cukup mendalam ya teman-teman. Sejarah alun-alun Tugu Kota Malang ini adalah sebagai berikut ya teman-teman. Pembangunan awal alun-alun Malang diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda ya teman-teman ya. Alun-alun ini dibangun pada tahun 1920 oleh Belanda bernama Thomas Karsten ya teman-teman ya. Tujuannya untuk menghormati jasa Gubernur Jenderal Jan Pletter ya teman-teman ya, yang mendirikan kota Batavia yang sekarang lebih dikenal ibu kota Indonesia yaitu Jakarta ya teman-teman ya. Pada masa itu bentuk alun-alun atau taman ini masih sederhana, hanya dibuat melingkar tanpa tugu dan pagar. Jadi dulu tuh awal-awal dibangun tuh bukan seperti sekarang ya teman-teman, cuma bundaran gitu dan tanpa pagar dan juga tanpa tugu ya teman-teman ya. Jalan sekitarnya pun juga diberi nama dengan nama Jenderal Belanda ya teman-teman ya, sehingga tempat ini sangat kental dengan nuansa kehidupan orang Belanda pada kala itu ya teman-teman ya. Baru 1 tahun setelah Indonesia merdeka atau tepatnya tahun 1946 muncul inisiatif untuk membangun tugu di tengah taman tersebut ya teman-teman. Terus peletakan batu pertama dilakukan oleh gubernur yang bernama Dul Arnowo ya teman-teman ya, yang disaksikan langsung oleh Muhammad Sarjono yang menjadi wali kota Malang pada saat itu ya teman-teman ya. Dan uniknya pembangunan tugu di alun-alun Tugu Kota Malang menjadi pembangunan tugu atau monumen pertama di Indonesia setelah merdeka ya teman-teman. Jadi alun-alun atau monumen tugu di Kota Malang ini adalah pembangunan atau pembuatan tugu pertama kali di Indonesia setelah merdeka ya teman-teman. Dan di tahun 1947 pembangunan monumen ini hampir selesai sebetulnya teman-teman ya, tapi sayang monumen ini hancur saat agresi militer Belanda yang ke-1 ya teman-teman ya.
Belanda dan sekutu sengaja menghancurkan bangunan tersebut untuk melunturkan semangat arek-arek Malang dalam mempertahankan kota Malang dari penjajahan ya teman-teman ya. Namun tentu saja monumen itu tidak dibiarkan hancur begitu saja ya teman-teman, setelah dihancurkan oleh Belanda dalam agresi militer Belanda ke-1 ya teman-teman ya. Terus pada tahun 1953 monumen di alun-alun kota Malang dibangun kembali dan diresmikan langsung oleh Insinyur Soekarno ya teman-teman ya, atau Presiden pertama Republik Indonesia ya teman-teman, Bapak Insinyur Soekarno. Filosofi alun-alun kota Malang adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Taman alun-alun kota Malang sudah mengalami beberapa kali perombakan menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara ya teman-teman ya. Namun tentunya hal ini tidak mengubah nilai sejarah sekaligus filosofi dari monumen Tugu ya teman-teman. Dan filosofi itu diantaranya adalah monumen seperti bambu runcing menyimbolkan senjata yang digunakan untuk mengusir penjajah. Jadi monumen itu dibangun tegak lurus, terus atasnya runcing ya teman-teman, itu menandakan bahwa itu adalah peringatan bahwa dulu itu rakyat Indonesia dalam memperjuangkan Indonesia itu dari penjajahan hampir 80% menggunakan bambu runcing atau senjata tradisional ya teman-teman ya. Terus ada rantai teman ya. Rantai pada Tugu melambangkan semangat persatuan arek-arek Malang untuk melawan pasukan Belanda pada kala itu ya teman-teman ya. Simbol berupa bintang yang mempunyai 17 pondasi dan 8 tingkat serta tangga yang berbentuk 4 dan 5 sudut ya teman-teman ya. Jadi di sekeliling Tugu itu ada 8 tingkat serta tangga yang berbentuk 4 dan 5 sudut ya teman-teman ya. Simbol ini dibuat untuk menyimbolkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 ya teman-teman ya. Ada pula bunga teratai merah dan putih di kolamnya ya teman ya, yang mengelilingi monumen melambangkan dari warna bendera Indonesia, yaitu merah putih ya teman-teman. Sebagai tempat bersejarah, alun-alun Tugu Malang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Kota Malang khususnya ya teman-teman, karena ini adalah merupakan bukan cagar budaya ya, ini memang benar-benar monumen yang bersejarah ya teman-teman. Jadi ini pembangunannya atau perawatannya paling diutamakan oleh pemerintah Kota Malang pada umumnya dan khususnya ya teman-teman ya. Dan lokasi alun-alun Tugu Kota Malang, lokasi tepatnya berada di tengah-tengah Kota Malang ya, berada di tengah-tengah Kota Malang ya teman-teman, yaitu di Jalan Tugu Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur ya teman-teman. Letaknya dekat dengan Balai Kota Malang dan Stasiun Baru Kota Malang, sehingga memudahkan wisatawan untuk menemukan alun-alun Tugu ini ya teman-teman ya. Oke, itu sedikit ulasan mengenai alun-alun Tugu Kota Malang ya teman-teman. Di samping ini menjadi tempat berwisata atau bersuah foto, beristirahat, tapi ini juga memiliki sejarah yang luar biasa yang boleh dibilang dalam mempertahankan ini dulu berdarah-darah ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu vlog saya kali ini ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya minta tolong di subscribe dan jangan lupa
tekan tombol loncengnya sekalian ya teman-teman, sehingga jika saya mengupload video-video selanjutnya teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Oke, sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.